sehat semuanya ya. Ya, anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk teman kalian? Ada. Siapa yang tidak masuk? Mana dia? Ya, ini apa musimnya? Ikan apa kok dia senang mancing itu? Ikan mujair. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, anak-anak sudah siap? Sudah. Buku, pita, dan alat tulisnya sudah dikeluarkan semua? Sudah. Kalau sudah, mari kita duduk siap. Ya, duduk siap. Sekarang adalah pelajaran kita adalah Al-Quran hadis ya. Materi sekarang kita itu surat Al-Kautsar. Coba anak-anak bukunya dibuka halaman Coba anak-anak dibuka halaman 81. Ya, anak-anak buka pelajarannya kitabnya yang besar halaman 81. 81. Sudah semuanya? Belum. Halaman 81. Ya, di situ ada materi hari ini Al-Kautsar ya. Sebelum kita lanjutkan materi surat Al-Kautsar, mari kita menyanyikan lagu tentang surat Al-Kautsar bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar Quran surat Al-Kautsar. Perintah sholat juga berkurban, mari kita tunaikan. Oke, tepuk semangat. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini adalah materinya surat Al-Kautsar. Tujuan kita mempelajari surat Al-Kautsar itu satu adalah anak-anak mengetahui ya keutamaan belajar Al-Quran ya. Yang kedua, anak-anak bisa melafalkan surat Al-Kautsar. Yang ketiga, anak-anak bisa menghafalkan surat Al-Kautsar. Dan yang keempat, anak-anak mengetahui arti dan makna surat Al-Kautsar. Oke, sekarang coba diperhatikan Bu Guru ya. Bu Guru mempunyai gambar seperti ini ya. Apakah anak-anak sudah mengetahui apa makna gambar ini anak-anak? Sudah. Ada yang bisa menceritakan atau mendeskripsikan gambar ini? Iya, berkurban. Coba sekarang Bu Guru kepengen tahu Ananda Jihan. Ini gambar apa? Berkurban. Sekali lagi ada yang bisa? Mas Isam. Iya, siapa? Gambar apa ini? Berkurban. Anak-anak tadi semuanya sudah benar. Jawabannya itu adalah berkurban. Ya. Ini adalah Bu Guru mempunyai gambar apa orang berkurban. Ya, kurban itu adalah artinya mendekatkan diri kepada Allah. Kurban itu perintah Allah yang terdapat dalam surat Al-Kautsar. Lebih jelasnya anak-anak mari kita lihat ya video pembelajaran tentang kurban di layar berikut ini. Ya, coba diperhatikan ya di layar. Ya, di situ ada gambar orang berkurban. Ya, kurban itu artinya adalah mendekatkan diri kepada
menceritakan mimpinya kepada Ismail anaknya. Ismail pun juga bersedia. Karena itu semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut, Allah menggantikan Ismail dengan apa? Dengan seekor kambing. Ya, Nabi Ibrahim menyembelih kurban setiap tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, atau kita sebut dengan apa? Hari raya Idul Adha, dan terus berlaku sampai sekarang. Ya, baiklah anak-anak, tadi itu adalah pembelajaran tentang kurban. Anak-anak sudah paham apa yang dinamakan kurban itu? Kurban itu artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kurban pertama kali diperintahkan kepada Nabi siapa, anak-anak? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu mendapat perintah, menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpi, yaitu apa? Disuruh menyembelih anaknya yang bernama siapa anaknya tadi? Ismail. Ya, Nabi Ismail pun bersedia apa tidak tadi? Bersedia. Nabi Ibrahim setelah menceritakan kepada Nabi Ismail kalau Nabi Ismail mau disembelihnya, karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail pun siap, ya, bersedia untuk dijadikan kambing, untuk dijadikan apa? Kurban. Nah, setelah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, lalu Allah mengganti Nabi Ibrahim apa kurbannya? Berupa apa? Berupa kambing atau domba. Ya. Dan kurban itu apa? Berlaku sampai sekarang. Kurban itu dilaksanakan pada hari raya apa, anak-anak? Sebentar lagi anak-anak mau melaksanakan kurban. Kurban itu juga terdapat, iya, kurban itu juga terdapat dalam surat Al-Kautsar, ya. Kurban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdapat dalam surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu mencantumkan apa? Perintah kurban dan sholat. Anak-anak sudah hafal surat Al-Kautsar? Sudah bisa semuanya melafalkan surat Al-Kautsar? Sudah. Kalau sudah, mari kita membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, anak-anak itu tadi melafalkan surat apa, anak-anak? Al-Kautsar. Sekarang coba sih Bu Guru kepingin tahu anak-anak itu sudah bisa melafalkan apa belum. Sekarang coba Ananda wanita, ya, dibaca dengan keras surat Al-Kautsar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, pintar, sudah bisa melafalkan surat Al-Kautsar. Sekali lagi, Ananda Ihsan, coba surat Al-Kautsar dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, pintar, 100 untuk kedua Ananda.
berikut. Coba diperhatikan ya anak-anak. F. Coba diperhatikan. Anak-anak guru yang solih dan solihah, ayo kita membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak. Ayat kedua, fasholli lirabbika wanhar. Ayat kedua artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ayat terakhir, ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Itu dia anak-anak surat Al-Kautsar. Anak-anak solih dan solihah, surat Al-Kautsar merupakan surat yang ke-108. Kemudian surat Al-Kautsar ini terdiri atas 3 ayat, dan surat Al-Kautsar termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian surat Al-Kautsar ini artinya nikmat yang berlimpah. Surat Al-Kautsar ini juga nama sebuah telaga di surga, namanya Telaga Kautsar. Anak-anak, surat Al-Kautsar ini sudah dibaca dalam sholat setelah sholat Al-Fatihah. Anak solih dan solihah, isi kandungan surat Al-Kautsar. Jadi surat Al-Kautsar ini menjelaskan bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia. Kemudian nikmat apa? Yang pertama nikmat iman dan Islam. Kemudian yang kedua nikmat apa? Nikmat sehat jasmani rohani. Juga diberikan umur yang panjang. Kemudian yang ketiga nikmat rezeki. Berupa apa? Makanan dan minuman yang baik dan bergizi. Anak-anak yang soleh dan solehah, surat Al-Kautsar juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas yang sudah diberikan kepada kita. Yang tadi iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat, baik jasmani maupun rohani, kemudian diberikan umur panjang, diberikan rezeki, dan lain-lain. Nah, itu dengan cara apa anak-anak agar kita bisa bersyukur kepada Allah dengan cara mengerjakan sholat dan berkurban. Nah, bentar lagi lebarannya, lebaran Idul Fitri, kemudian Idul Adha, dan siap itu caranya tadi bersyukur atas nikmat Allah ada 2. Yang pertama dengan cara sholat. Anak-anak sudah mengerjakan sholat tentunya ya, sholat waktu, sholat sunnah, dan lain-lain. Kemudian berkurban. Nah, itu tadi anak-anak kita sudah belajar tentang surat Al-Kautsar. Semua sudah hafal ya, alhamdulillah. Oke, baiklah anak-anak. Tadi itu pembelajaran apa? Surat apa? Surat apa tadi pembelajarannya? Surat Al-Kautsar. Anak-anak sudah mengerti apa itu surat Al-Kautsar? Ya, kalau sudah diterangkan Bu Guru. Ya, surat Al-Kautsar itu artinya adalah
melakukan sholat 5 waktu, sholat sunnah ya, sholat tarawih, sholat idul fitri, sholat idul adha, itu adalah termasuk cara mensyukuri nikmat. Yang kedua adalah berkurban ya, cara mensyukuri nikmat itu dengan melaksanakan kurban. Kurban itu dilaksanakan bagi orang yang mampu, yang mempunyai kelebihan rizki, kelebihan harta benda, makanya harus menunaikan kurban. Kurban itu dilaksanakan pada hari raya apa? Idul Adha. Itu adalah pembelajaran dari surat Al-Kautsar. Coba sekarang anak-anak tepuk semangat. Anak-anak tadi sudah menyaksikan video pembelajaran tentang kurban ya, sudah diterangkan Bu Guru ya, kurban itu apa, kurban itu artinya apa ya, terus surat Al-Kautsar ya juga sudah diterangkan ya, menerangkan apa, artinya apa, ayatnya ada berapa, sudah paham semua? Kalau sudah paham, Bu Guru kasih tugas pada kalian ya, tugasnya dikerjakan sendiri-sendiri ya, tugasnya dikerjakan sendiri-sendiri dengan tertib dan benar ya. Dikasih nama dulu ya, kelasnya ya. Ya, dikasih nama, kelas, ya, lalu dikerjakan. Ayo Mas Firman. Kasih tekan aku. Dikasih nama dulu. Pinjem. Sudah? Namanya ditulis semuanya dulu. Nama, kelas. Ya, nanti dikembalikan. Jangan berburu. Ya, nama ditulis dulu. Ya, ini ditulis. Disilang ya yang benar. Dipilih jawaban yang benar. Setelah ya. Ya. Silang. Ya, dipilih salah satu jawabannya yang benar ya. Ayo Davina, dikasih nama. Ya, nanti ya, kalau sudah ya, ini silang yang bukan. Bukan silang yang bukan ayatnya. Yuk, udah dong. Kurang teliti ayo. Ayo nanti di silang artinya. Ini yang bukan, itu yang bukan surat Al-Kautsar, silang yang termasuk surat Al-Kautsar di checklist. Iya, di sini loh silangnya. Ya. Ya, ayo. Ini. Ya. Ya. Pinter. Yang bukan itu disilang. Ada Kautsar. Yang surat Al-Kautsar checklist. Ya nanti diminta ibu guru kalau sudah semua. Sekarang dipegang ibu semua. Pinter. Ya, kalau sudah kita harus bantunya dulu nanti ya. Ya, kita sudah
Keutamaannya adalah sebagai pedoman hidup kita, ya, mendapat pahala yang banyak, ya. Itu adalah keutamaan membaca Al-Quran, ya. Kita akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak sudah paham? Ada yang belum mengerti tentang surat Al-Kautsar? Barangkali ada yang belum paham, coba dipertanyakan kepada Bu Guru. Tidak ada, sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah, anak-anak berarti anak-anak yang hebat, yang cerdas, ya, sudah memahami materi hari ini tentang surat Al-Kautsar. Sebelum diakhiri Bu Guru, mari kita melafalkan bacaan surat Al-Kautsar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Sekarang menyanyi lagu surat Al-Kautsar. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar Al-Quran surat Al-Kautsar. Perintah sholat dan juga kurban, mari kita tunaikan. Oke, terima kasih ya anak-anak. Pelajaran besok yaitu pelajarannya ganti materi yaitu surat Al-Ma'un, ya. Anak-anak dipelajari di rumah, ya, pelajaran materi hari ini tentang surat Al-Kautsar dan pelajaran yang akan datang, ya, minggu depan yaitu tentang surat Al-Ma'un.